Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisa jurnal sediaan farmasi bahan alam berbentuk solid. Baik, sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Teknologi Farmasi Bahan Alam, kepada Ibu Apoteker Novrianti Magister Farmasi. Kami dari kelompok 3 beranggotakan 6 orang, yaitu ada Beliani Aprilia Rahmadewi, Dean Pratama Putra, saya sendiri Gina Asriana, lalu ada Margareta Febiola, Safira Dio Amanda, dan yang terakhir ada Yolanda Maharani. Baik, selanjutnya untuk jurnal yang akan kami analisa, yang akan kami presentasikan kali ini berjudul Formulasi Tablet Umbi Bawang Merah yang berpotensi sebagai anti-hiperglikemia. Untuk submateri yang akan kami bahas kali ini, mulai dari zat aktif alaminya, bentuk zat aktif, lalu proses mendapatkan zat aktifnya, metabolit dan komposisi dari zat aktif, formulasi sediaan, metode pembuatannya, lalu evaluasi sediaan, dan yang terakhir hasil. Baik, untuk materi pertama akan dipresentasikan oleh rekan saya kepada Safira Dio Amanda, dipersilakan. Yang digunakan yaitu umbi bawang merah atau Allium cepa yang digunakan untuk obat diabetes mellitus karena memiliki senyawa flavonoid yang bersifat hipoglikemia yang dapat digunakan untuk menurunkan kadar gula darah. Kemudian bentuk zat aktifnya berupa ekstrak umbi bawang merah yang diperoleh dari proses hasil meserasi yang menggunakan etanol 96% selama 3 hari, kemudian dipekatkan lagi menggunakan rotary evaporator. Mendapatkan zat aktifnya, yang pertama dilakukan standarisasi Simplicia. Ini ditujukan untuk penjamin mutu bahan yang digunakan. Kemudian dilakukan standarisasi Simplicianya. Yang pertama meliputi uji susut pengeringan, didapatkan hasil 10,16%. Kemudian kadar abu total hasilnya 1,8%. Kemudian kadar abu tidak larut asam hasilnya 0,7%. Kemudian kadar sehari larut air 4,93%. Kemudian kadar sehari larut etanol didapat 2,03%. Kemudian juga dilakukan ekstraksi. Metode ekstraksi yang digunakan yaitu maserasi dengan menggunakan pelarut etanol 96%. Rendamen ekstrak umbi bawang merah atau Allium cepa didapatkan hasil ekstraksinya diperoleh sebesar 6,15%. Ketiga, standarisasi ekstrak. Standarisasi ekstrak dilakukan meliputi uji organoleptis, uji kadar air, uji kadar abu total, dan uji kadar abu tidak larut asam. Yang keempat, screening fitokimia. Screening fitokimia yang dilakukan pada ekstrak umbi bawang merah antara lain uji flavonoid, uji saponin, uji terpenoid, dan uji steroid, serta uji tanit. Screening fitokimia pada ekstrak dilakukan untuk mengetahui senyawa-senyawa yang terkandung di dalam ekstrak yang akan dibuat tablet nantinya dan mengetahui apakah terdapat senyawa aktif yang diinginkan. Berikut tabel standarisasi ekstrak dan screening fitokimia. Yang pertama, standarisasi kadar air, hasil 7%. Yang kedua, kadar abu total 1,8%. Yang ketiga, kadar abu tidak larut asam 0,094%. Yang keempat, organoleptis, diperoleh ekstrak kental berwarna coklat dengan bau khas. Yang keempat itu screening fitokimia. Yang pertama, pemeriksaan steroid dan terpenoid, hasilnya positif dengan pengamatan terbentuknya cincin coklat yang menandakan adanya senyawa terpenoid. Yang kedua, uji saponin, hasil positif, pengamatannya terbentuknya busa. Yang ketiga, pemeriksaan tanin, hasil positif dengan pengamatan larutan berubah menjadi warna biru tua. Yang keempat, uji flavonoid, hasilnya positif dengan pengamatan berfluorescensi kuning. Yang kelima, pengeringan ekstrak. Pengeringan ekstrak menggunakan perbandingan Afisel banding ekstrak kental, yaitu 1:1, di mana serbuk yang dibuat sebanyak 5 gram didapatkan hasil ekstrak kering berwarna coklat dengan kadar kelembapan di bawah 5%. Pengeringan ekstrak bertujuan untuk menghasilkan ekstrak yang kering dikarenakan pada pembuatan tablet tidak dapat digunakan ekstrak dalam bentuk kental dan nantinya akan menghasilkan tablet yang memiliki tekstur yang lembek. Metabolit dan komposisi. Metabolitnya flavonoid, saponin, terpenoid, steroid, tanin. Komposisi sipe ekstrak bawang merah, PVP, Afisel pH 101, laktosa, amilum, talkum, magnesium stearat,
dan etanol 96%. Baiklah, saya Yolanda Maharani akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Kita masuk ke formulasi sediaan. Berikut ini adalah formulasi sediaan tablet umbi bawang merah. Nah, pada tablet umbi bawang merah ini zat aktif yang digunakan adalah ekstrak bawang merah. Yang membedakan dari formula 1, formula 2, dan formula 3 itu adalah jumlah bahan pengikat PVP-nya, di mana pada formula 1 itu menggunakan PVP 3%, formula 2 4%, dan formula 3 5%. Berikut adalah komposisinya, yaitu ekstrak bawang merah, PVP, Avisal pH 101, laktosa, amilum, talkum, magnesium stearat, dan etanol 96%. Pada formula ini nantinya akan dibuat bobot satu tablet itu seberat 650 mg dan dibuat sebanyak 50 tablet. Selanjutnya, tablet itu akan dilakukan pengujian karakteristik tablet untuk mengetahui formula mana yang terbaik. Kita lanjut ke cara pengerjaan. Untuk cara pengerjaannya, tablet ini akan dibuat dengan metode granulasi basah dengan bahan pengikat PVP 3%, formula 1 4%, formula 2 dan 5% untuk formula 3. Langkah pertama, ekstrak kental yang diperoleh dikeringkan dengan menggunakan Avisal 1:1 sehingga diperolehlah ekstrak kering. Kemudian timbang semua bahan yang diperlukan. Setelah itu, ekstrak kering umbi bawang merah tadi, kemudian PVP, amilum, dan laktosa itu dicampur menjadi campuran satu dan diayak menggunakan ayakan nomor 10. Setelah itu tambahkan alkohol secara perlahan dan diaduk dengan baik hingga membentuk granul. Dan dikeringkan masa granul dasar yang melewati proses ayakan tadi dengan menggunakan oven pada suhu 60 derajat Celcius dan didiamkan semalaman. Tahap selanjutnya adalah magnesium stearat dan talkum dicampur menjadi campuran 2. Kemudian dicampur ketiga bahan dan dicampur dengan campuran 1. Kedua bahan yang sudah dicampur tadi secara merata, kemudian dikompres menggunakan cetakan tablet dan dilakukan proses tabletasi untuk memperoleh sebanyak 50 tablet. Baiklah, saya Berliani Aprilia Rahmadewi, NIM 1701051 akan melanjutkan presentasi dari kawan saya tadi mengenai evaluasi sediaan pada jurnal ini. Nah, evaluasi yang dilakukan pada jurnal ini yaitu meliputi uji evaluasi fisik granul dan uji evaluasi fisik tablet. Kita masuk yang pertama yaitu evaluasi fisik granul. Di sini ada 6 evaluasi yang dilakukan. Yang pertama yaitu organoleptis, kemudian kompresibilitas, waktu alir, laju alir, sudut diam, dan kelembaban. Nah, di sini ada formula 1, formula 2, dan formula 3. Organoleptis yang didapatkan itu semuanya berwarna coklat. Kemudian kompresibilitasnya itu kurang dari 20% untuk memenuhi syarat, dan laju alirnya itu kecil dari 10 detik. Untuk laju alirnya itu harusnya besar dari 10 gram per sekon. Namun hasil yang didapatkan malah 7, sekian. Kemudian sudut diamnya yaitu harus kecil dari 30 derajat dan kelembabannya kecil dari 5%. Nah, selain itu dilakukan juga evaluasi distribusi ukuran partikel di mana bertujuan untuk melihat baik tidaknya granul yang terbentuk. Nah, uji ukuran partikel ini dilakukan dengan menggunakan alat bernama Electromagnetic Stiff Shaker yang terdiri dari 4 ayakan dengan nomor mass yang berbeda, yaitu nomor 20, 40, 60, dan 80. Nah, dari ketiga formula itu diketahui granul memiliki tingkat homogenitas yang cukup baik karena presentasi tertinggi granul berada pada mass dengan nomor 40. Kemudian kita lanjutkan yaitu uji sifat alir dan sudut diam. Ini bertujuan untuk menilai granul yang diperoleh telah mengalir dengan baik atau tidak, sehingga pada saat proses produksi granul dapat mengalir ke dalam die dan menjamin keseragaman bobot granul pada saat proses pengempaan tablet. Nah, sifat alir dikatakan baik jika 100 gram serbuk yang diuji mempunyai waktu alir kurang atau sama dengan
dengan 10 detik. Nah, apabila granul mempunyai sifat alir yang baik, maka pengisian pada ruang kempa menjadi konstan, sehingga tablet yang dihasilkan mempunyai bobot yang seragam. Nah, kemudian kita masuk kepada uji kompresibilitas, yaitu dilakukan dengan untuk mengetahui ikatan antara serbuk. Nah, nilai kompresibilitas yang besar itu malah menandakan massa antar serbuk untuk berikatan itu malah buruk. Kemudian persyaratan uji kompresibilitas granul, yaitu indeks kompresibilitas granulnya tidak lebih dari 20%. Berikutnya adalah sudut diam. Dihitung dengan mengukur diameter dan tinggi tumpukan granul yang keluar dari mulut corong. Sudut diam yang dipersyaratkan itu tidak kurang dari 30 derajat. Nah, kurang atau sama dengan 30 derajat itu menandakan serbuk dapat mengalir bebas. Sedangkan kalau besar dari 40 derajat, biasanya daya mengalirnya kurang baik. Kemudian yang terakhir adalah uji kelembaban, di mana uji ini bertujuan untuk mengetahui kandungan air yang ada pada granul apakah sudah memenuhi persyaratan atau belum. Baiklah, untuk evaluasi selanjutnya itu ada evaluasi fisik tablet. Nah, di mana di sini yang pertama kita amati itu organoleptis dari ketiga tablet, di mana formulasi 1, 2, dan 3 itu mempunyai organoleptis yang sama. Warnanya coklat, bentuk bundar dan keras. Sedangkan untuk keseragaman bobot dari ketiga formulasi ini sedikit berbeda, di mana formulasi pertama itu 642,08 mg, formulasi kedua 643,33 mg, dan formulasi ketiga 647,07 mg. Nah, di mana di sini untuk keseragaman bobot itu dilakukan untuk mengetahui keseragaman sediaan yang kita bikin atau dihasilkan. Menurut Farmakope edisi 3, di mana bobot tablet yang lebih dari 300 mg tidak boleh ada satupun yang menyimpang dari bobot rata-rata lebih dari 10%. Jadi ketika bobotnya ini lebih dari 300 mg, semua tablet itu tidak boleh mempunyai perbedaan atau menyimpang lebih besar dari 10%. Kemudian keseragaman ukuran. Keseragaman ukuran di sini ketiga formulasi ini sama, yaitu diameternya 12,065 mm dan tebalnya itu 0,59 mm. Di mana pengujian keseragaman ukuran ini merupakan salah satu parameter untuk mengetahui kualitas tablet yang diproduksi serta menjamin bahwa produk tablet memiliki ukuran yang sama, sehingga meningkatkan rasa kepercayaan pasien saat mengonsumsi tablet. Dilakukan menggunakan alat jangkau sorong untuk mengukur keseragaman ukuran dari tablet tersebut, di mana syaratnya itu diameter tidak lebih dari 3 kali tebal tablet dan tidak kurang dari 4/3 kali tebal tablet. Nah, di yang kita hasil perolehan tadi, di mana tebal tabletnya itu 0,59 mm. Di syaratnya ini tidak boleh 3 kali lebih tebal, di mana kita peroleh diameternya ini 12,065, masih memenuhi standar karena dia belum 3 kali dari tebal tablet. Kemudian dilakukan evaluasi kerapuhan. Evaluasi kerapuhan di sini juga agak berbeda, di mana formulasi 1 kerapuhannya 1,77%, formulasi kedua itu 1,59%, dan formulasi ketiga itu 0,31%. Baiklah, selanjutnya itu hasil uji organoleptis yang kita peroleh tadi, yaitu ketiga formulasi itu sama. Kemudian uji kerapuhan atau friability test ini untuk menentukan atau mengukur kekuatan fisik tablet non-salut terhadap tekanan mekanik atau gesekan sewaktu pengemasan dan pengiriman. Nah, uji ini dilakukan untuk menilai efektivitas bahan pengikat dalam tablet, apakah bekerja dengan maksimal atau tidak. Kemudian dia ini berhubungan dengan kehilangan bobot akibat pengikisan yang terjadi pada permukaan tablet ketika
tablet dengan tablet bergesekan, di mana kerapuhan yang tinggi akan mempengaruhi konsentrasi atau kadar zat aktif yang masih terdapat pada tablet, di mana syarat dari uji kerapuhan ini dia harus kecil dari 1%. Nah, dari hasil yang kita peroleh tadi, formulasi 1 dan 2 itu lebih dari 1%. Otomatis di sini formulasi 1 dan 2 tidak memenuhi syarat dan hanya formulasi 3 yang memenuhi syarat uji kerapuhan. Di mana hasil uji kerapuhan ini dapat dipengaruhi oleh jumlah bahan pengikat yang digunakan. Pada ketiga formulasi hanya pada formulasi ketiga yang memenuhi persyarat. Nah, ini adalah hasil dari percobaannya, di mana formulasi dengan bahan pengikat yaitu PVP sebesar 5% menghasilkan karakteristik tablet yang baik, yaitu memiliki kerapuhan di bawah 1%, sehingga PVP yang digunakan sebanyak 5% merupakan formulasi yang paling optimum untuk tablet umbi bawang merah.